Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk ke rubrik pertama, rambu-rambu pertama ya. Coba Bapak jelaskan teori apa yang Bapak pakai, teori belajar apa yang Bapak gunakan dalam menyusun rancangan modul ajar Bapak ini. Dalam modul ajar yang saya gunakan, Bu, saya menggunakan PBL, Bu, Problem PBL. Basic Learning. Apa itu Pak? Problem Basic Learning, Bu. Iya. Bagaimana Bapak melakukan problem basic learning itu dalam pembelajaran ini? Pada kegiatan inti, pertama-tama saya menampilkan tayangan video tentang eh, anak yatim. Kemudian anak-anak menyimak video. Setelah menyimak video, saya memberikan kepada anak-anak eh, apa yang telah dipahami dari video tersebut. Setelah itu, Bu, saya kembali memberikan respon tanggapan terhadap tanggapan dari anak-anak tersebut. Langkah selanjutnya, saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dari hasil tayangan video menyayangi anak yatim. Pada saat anak-anak melakukan diskusi, tugas saya di situ membimbing dan memantau kegiatan anak selama proses diskusi tersebut, Bu. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Tiap-tiap kelompok tampil ke depan atau satu orang yang mewakili dan membacakan hasil diskusi. Dan tahap yang terakhir yaitu evaluasi, Bu. Hasil dari diskusi yang dibacakan siswa, siswa yang lain menanggapi dan kemudian saya sebagai guru meluruskan tanggapan dari tanggapan dari pertanyaan anak-anak dan hasil diskusi anak-anak tersebut, Bu. Sekian, Bu. Oke ya. Di dalam model pembelajaran yang Bapak buat ini, Bapak menggunakan ada metode pembelajaran number head together, ya kan? Ya, Bu. Buat cut short, Ya, in Bu. cut, make a match. Ini dalam satu pembelajaran itu sekian metode Bapak gunakan atau dipilih salah satunya? Oh, bukan, Bu. Itu pada materi anak peserta didik mampu membaca dan menerjemahkan, mampu membaca surah Al-Maun dengan benar, dan peserta didik mampu menerjemahkan arti dari surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 dengan benar. Itu untuk untuk metode Katsot itu, Bu. Tapi untuk Oh, yang ini fokusnya hmm. kepada yang tujuan pembelajarannya siswa mampu menerapkan perilaku menyayangi anak yatim, Bu. Hmm. Terus eh, dengan pendekatan PBL ini, Bapak mengenalkan masalahnya itu di mana? Pada season yang mana? Pada sintak 1, Bu, orientasi, Bu. Pengenalan masalah, menayangkan video tentang anak yatim itu, Bu. Oh, jadi dari video itu dikenalkan masalahnya ya? Iya, Bu. Oke. Iya, kita masuk option kedua. Coba Bapak jelaskan keterkaitan antara TP, alur, ya kan, ATP atau alur tujuan pembelajaran dengan pendekatan teknologi pedagogikalnya. Pendekatan apa, Bu?
Coba Bapak kaitkan Surah Al-Maun itu kan materinya Surah Al-Maun ya. Ya, Bu. Coba Bapak kaitkan bagaimana Bapak menyusun TP-nya, ATP-nya sampai pada pendekatan teknologi pedagogikal dan konten knowledge-nya terkait materi Bapak ini. Kalau Pak acuan jelas jelasnya Pak. jelas, Bu. Nah, Kalau acuan pembelajarannya sudah terdapat ada panduannya, Bu, dari pusat. Baru mm-mm. kita menentukan tujuan pembelajarannya itu. Contohnya peserta didik dapat peserta didik mampu membacakan Oh, kalau surah. ATP-nya yang nentukan Dinas Kemenak ya. Ada, Yang Bu. sudah ada ditentukan yang mana? Yang ATP-nya atau TP-nya? CP-nya, Bu. Oh, CP. Oh, CP. Ya, ya benar. Kalau Iya. CP ya. Nah, sekarang yang saya tanya, bagaimana Bapak mengaitkan materi Bapak itu dengan TP, ATP, dan TPACK? Kan. Maksud mengaitkannya itu waktu belajar, proses pembelajaran ya, Bu. Iya, iya, iya. Waktu proses, dalam prosesnya seperti apa Bapak buat? Oh, kalau waktu proses pembelajarannya, Bu, sama juga bisa menayangkan video tentang orang, contohnya kori yang mengaji, Bu. Nah, yang dibacakannya bisa surah Al-Maun atau surah yang Bukan Bapak lain. yang Tapi, bukan Bapak yang membacakan ya? iya, Bu. Oh, iya. Kalau video pun bisa, Bu, membacakannya. Tampilan video membaca surah Al-Maun. Baru saya pun bisa, Bu, mempraktikkannya, Bu, di depan anak-anak, mencontohkannya. Kemudian Oh, iya. anak-anak mengulang, entah dari video, mengulang bacaan surah Al-Maun tersebut, Bu. Oke. Kalau surah Al-Maun ini, apa bisa dilakukan dengan pendekatan critical thinking, mengembangkan asesmennya dengan mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ini? Bisa nggak dengan materi Bapak? Bisa, Bu. Coba Bapak jelaskan bagaimana Bapak melakukannya. Contohnya, Bu, ya, siswa dapat menyusun ayat sesuai dengan artinya. Memasangkan ayatnya itu, Bu, ayat sama artinya. Nah, di situ Mm-mm. siswa berpikir kritis dia, Bu. Atau Terus, dalam kerja kelompoknya pun bisa anak-anak saling bergotong royong, bekerja sama untuk mencocokkan ayat dan arti surah Al-Maun tersebut, Bu. artinya dengan pendekatan critical thinking, creative thinking, itu kan pendekatan knowledge gitu ya. Ya nggak sih? Ya, Bu. Nah, apakah pendekatan itu kan masih bersifat knowledge ya? Apakah pendekatan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ini eh, memiliki ketercapaian dengan target dalam surah Al-Maun itu? Karena kan dalam surah Al-Maun itu nilai-nilai yang kita inginkan di sana adalah bagaimana nilai karakter yang tertanam di dalam surah itu di mana anak tolong menolong dengan yatim kan gitu ya. Ya, Bu. Memahami bahwa ada anak yatim yang ada di sekitarnya yang butuh pertolongannya dan memerlukan apa namanya sentuhan kasih sayang dari semua orang kan begitu.
Nah, bagaimana Anda Bapak menerapkan pendekatan critical thinkingnya, creative thinkingnya, ya sementara target akhir kita itu adalah untuk pendekatan perubahan tingkah laku, nilai-nilai karakternya itu tentang Surah Al-Maun itu. Cocok nggak menurut Bapak instrumen asesmen yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka itu dengan materi Bapak? Kalau menurut saya Bu, cocok Bu. Coba Bapak jelaskan di mana kecocokannya. Karena surah Al-Maun ada situ pada ayat kedua eh, menjelaskan tentang anak yatim. Kita tidak boleh menghardik anak yatim. Jadi maksudnya di situ Bu, bisalah kita paparkan, kita contohkan kepada anak-anak agar kita selalu menyayangi anak-anak yatim, memelihara anak yatim. Nah, seperti itu. Oke. Baik ya, yang keempat, eh untuk pendalaman dan penguasaan Surah Al-Maun ini, keterkaitannya tadi dalam keteladanan bagaimana memelihara anak yatim itu sebagaimana Rasulullah contohkan kepada kita bahwa beliau itu sangat menyayangi anak yatim ya. Bagaimana Bapak melakukan proses untuk penanaman hikmahnya itu? Proses untuk menanami hikmah dari menyayangi anak yatim, Bu. Iya. Ah, contohnya tadi, Bu, kita buat anak-anak itu untuk rajin bersedekah kepada yang membutuhkan, terutama anak yatim. Hmm. Atau kita membentuk peduli sosial di sekolah, bisa eh, mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang layak dipakai untuk disedekahkan kepada anak-anak yatim, sehingga anak-anak pun terbiasa Bu untuk peduli kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan Bu. Terus bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan itu? Kalau mengukur keberhasilannya, kita melihat dari perilaku anak-anak tersebut Bu. Iya, itu namanya Perilaku teknik apa Pak? observasi Bu. Observasi. Terus dari sisi anaknya itu namanya eh, alatnya apa kita buat Pak? Apa nama instrumen evaluasinya itu? Tes apa namanya? Tes formatif Bu. Tes formatif. Formatif apa performan? Artinya anak mampu melakukan kan gitu ya. Ya Bu. Nah, kalau dulu namanya tes apa itu? Kan tes itu ada tes lisan, tulisan. Kalau indikatornya perubahan tingkah laku, seperti yang Bapak katakan tadi, itu berarti mengujinya dengan tes apa? Bisa ini Bu, apa namanya itu? Eh, kita melihat kerja anak itu, unjuk kerja Hmm. anak Bu. Iya, unjuk kerja. Ya, Ya Bu. bagus ya, Pak. Oke. Kemudian, di dalam asesmen kurikulum Merdeka, kita mengenal adanya asesmen awal, ya kan? Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Itu bisa nggak Bapak bedakan dalam pelaksanaannya seperti apa? Kalau asesmen awal atau asesmen diagnostik itu Bu, kita Mhm. mengukur eh, sejauh mana kemampuan anak itu, pengetahuan anak terhadap materi yang akan kita ajarkan. Mhm. Kalau dia asesmen formatif, dia situ kita mengukur sebagaimana
anak-anak tersebut aktif dalam proses pembelajarannya, Bu. Kalau dia sumatif, dia mengukur tingkat keberhasilan setelah anak menerima pembelajaran, Bu. Kalau formatif tadi apa? Formatif, Bu. Kalau formatif tadi apa? Mengukur me- untuk mengetahui seberapa, contohnya Bu, gini, waktu proses pembelajaran, anak itu aktif tidak, gitu Bu. Mengetahui minatnya, minat belajarnya, di situlah dia Bu. Ya, artinya evaluasi yang dilakukan saat proses berlangsung. Ya Bu. Kemudian, coba Bapak jelaskan instrumen asesmen yang berorientasi host. Instrumen bentuk host ya Bu. Ya, Membuat terkait materi pertanyaan. Bapak ya. Terkait materi Al-Maun tadi. Iya Bu. Contohnya, coba sebutkan contoh perilaku menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Bu? Host itu artinya apa? Host itu dia Asesmen seperti apa? penalarannya lebih tingkat tinggi dia Bu. Iya, itu udah tinggi tuh, kira-kira. Kalau untuk anak SD Berarti saya kira sudah Bu. kelas berapa rupanya Bapak ngajarnya? Kelas 5 Bu. Kelas 5. Udah bisa itu analisis kan? Coba yang kira-kira bentuknya mengarah kepada analisis seperti apa Bapak soalnya? Analisis. Bapak tulis di sini apa di modul Bapak? Kalau di modul enggak, dia bentuk apa Bu? Pilihan ganda. Tapi kalau di LKPD-nya Heeh. ada di situ Bu. Soal-soal Apa Bapak? bentuk hostnya. Apa Bapak buat? Ya. Bu Lena udah selesai? Sudah, Bu, sudah. Oh iya. Oke. Ya Pak, bisa Pak. Apa tadi Bapak bilang contohnya biar giliran Bu Contohnya Lena. ada di LKPD Bu. Oh, oke ya. Ya Bu. Silakan saya kembalikan ke Bu Lena. Kasih Bu. Ya, saya salah. Kasih Bu Lena. Iya, Bu Dokter. Baik, Pak Afrizal. Ya Bu. Ya, tadi Bu Nahria Fata lebih banyak mengupas yang terkait dengan modul ajar ya. Ya Bu. Saya agak bingung gitu melihat modul ajar Bapak terlalu banyak mungkin strategi pembelajaran yang harus dilakukan, diterapkan dalam satu pertemuan gitu ya. Iya Bu. Nah, Lupa tadi mengatur itunya Bu. mengatur Kalau apanya itu? modul ajar yang saya buat ini, dia khusus materi menyayangi anak yatim. Tujuan yang nomor 4 Bu. Tujuan nomor 4 maksudnya? Tujuan pembelajaran nomor 4 Bu. Tapi yang saya baca di sini ada berapa TP gitu. Iya Bu. Maksudnya tadi kan Ibu Ya, melihat ada metode shortcut gitu kan Bu. ya. Sama metode number head together gitu Bu. Itu pada pembelajaran atau pada tujuan pembelajaran siswa mampu membaca Al-Quran dengan benar. Siswa mampu menerjemahkan arti dari surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 dengan benar. Nah, itu menggunakan metode yang itu Bu, yang shortcut-shortcut itu Bu.
Tapi kalau dia yang siswa mampu menunjukkan perilaku menyayangi anak yatim, baru metode PBL ini, Bu. Dengan menunjukkan video, tayangan video tentang anak yatim, Bu. Gini ya Pak, untuk modul ajar yang disusun ini kan untuk satu pertemuan ya Pak ya. Iya, Bu. Tapi Nah, kurang apa dia, Bu? Banyak kali ya, Bu. ya kalau Bapak buat 4 di situ Pak, berarti keempat-empatnya itu harus dicapai dalam satu kali pertemuan Oh, gitu. iya, iya, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Nah, pertanyaan saya lagi terkait dengan TP-nya gitu. TP-nya di situ ada membaca, menyebutkan, membuat paparan. Itu semua sudah masuk pada kompetensi keterampilan. Jadi menurut saya nggak pas rasanya kalau Bapak memilih PBL gitu. Iya, Bu. Kemudian mampu menerapkan perilaku. PBL itu kan lebih pada kemampuan kemampuan kompetensi pengetahuan gitu, Pak. Jadi menurut saya nggak pas ini TP-nya dengan menggunakan eh, apa namanya PBL-nya gitu. Oh, Karena nggak ada di sini pengetahuan terkait dengan pengetahuan gitu. iya, Bu. Iya, Bu. Iya, menurut saya di sini jadi nggak tepat gitu Pak pemilihan PBL yang Bapak lakukan tadi gitu. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Eh, Silakan Bapak Bapak bacakan surat Al-Maun dengan makhraj dan tajwid yang benar sesuai dengan TP. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Silakan tuliskan ayat ketiga Pak. Ayat ketiga, Bu. Di apa kan ini, Bu? Ah, Bu. Ya, Dimiringkan ini ya kameranya. dimiringkan gimana Pak maksudnya? Oh, saya tulis, Bu. Iya, yang perlu bagi Bapak Ibu sekalian saya kira kejujuran. Ya, Bu. Gitu. Iya, mata Bapak masih melirik ke kanan kayaknya, ke kanan Bapak gitu. Ya, Bu. Iya, saya khawatir di sebelah kanan ada sumber Al-Qur'annya gitu. Walah ya doang kau. Sudah Pak, cukup Pak. Bu. Sudah Pak. Tunjukkan sama saya seberapa bisa Bapak menuliskannya. Bu, bisa, Bu. Belum siap, Bu. Iya, belum siap karena Bapak tidak menghafalnya dengan luar kepala kayaknya, harus melihat kayaknya. Luar kepala, Bu, tapi tidak masuk. Bisa, Bu. Dilanjut. Nggak usah Pak, Ya, Bu. saya sudah Makasih, bisa Bu. bisa menilai kemampuannya kalau seperti itu. Baik, pertanyaan saya berikutnya terkait dengan PTK Pak. Ya, silakan Bapak jelaskan bagaimana cara Bapak melakukan tindakan
dalam penelitian PTK Bapak? Silakan. Pertama, Bu, saya melakukan pretest. Pretest mengukur sejauh mana kemampuan siswa pada materi yang mau diajarkan. Baru yang kedua, melakukan observasi. Kemudian melakukan proses pembelajaran, Bu. Selanjutnya, proses pembelajarannya sesuai pada metode yang akan digunakan. Selanjutnya, baru mengukur kemampuan siswa, Bu. Itu siklus berapa, Pak? Siklus 1, Bu. Kemudian siklus berikutnya? Siklus 2. Iya, Pak. Kalau siklus 2, Bu, kita juga menggunakan metode sama seperti siklus awal, tetapi materinya dibedakan, Bu. Materi apa? Materi apanya? Contoh soalnya, Bu, dibedakan sama soal pada siklus yang pertama, Bu. Kemudian dinilai. Saya tanya materi ajarnya, Pak. Materi ajarnya Materi materi apa? ajarnya menyayangi anak yatim, Bu. Terus, apanya yang berbeda kalau begitu? Yang berbeda itu, Bu, soal pada siklus 1 berbeda dengan soal pada siklus 2. Kenapa harus dibedakan kalau materinya sama? Nanti kalau sama, Bu, ada yang udah ingat dia soalnya, mudah lah dia menjawabnya itu, Bu. Ya, tapi materinya sama. Apa argumentasi Bapak untuk membuat soalnya berbeda gitu maksud saya dalam penelitian itu? Itulah tadi, Bu. Itulah tadi gimana, Pak? Iya, kalau itu soalnya, ada anak-anak itu, soal yang semalamnya ini udah dibahas ini. Ingat ya, Bu? Benar semua lah nanti dia itu. Loh, tapi materinya sama gitu. Saya heran kok materinya sama, soalnya berbeda. Secara ilmiah harusnya materinya sama ya soalnya sama gitu. Gitu, Bu. Iya, Bapak berilah informasi argumentasi kepada saya kenapa seperti itu. Harusnya yang dibedakan itu adalah tindakannya gitu. Bukan soalnya saja gitu. Bukan soalnya saja. Saya bertanya soal tindakannya, Pak. Tindakan apa yang Bapak lakukan di siklus 1 dan siklus 2? Oh, iya. Apa, Pak, kalau gitu? Yang membedakan. Kalau sama-sama, berarti hasilnya tetap sama dong nanti terkait dengan hasil belajarnya. Toh metodenya sama. Mana bisa kita prediksi ada peningkatan hasil belajar kalau memang proses pembelajarannya dilakukan sama antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua, siklus pertama, siklus kedua. Silakan berikan argumentasi kepada saya. Jadi dibedakan model belajarnya gitu, Bu. Bapak jangan bertanya sama saya menguji. Saya bertanya soal apa yang Bapak tuliskan di dalam PTK Bapak gitu. Kalau saya yang jawab namanya saya beri kuliah tuh Pak gitu, bukan menguji. Iya, Bu, ya, Bu. Nah, silakan. Eh, Kalau pada siklus kedua mungkin saya meningkatkan lagi proses pembelajarannya, Bu. Untuk Iya, bagaimana lebih Bapak meningkatkannya? Bagaimana tindakannya gitu. Itu yang perlu saya tahu. kan. Pas, Bu. Gimana lah Bapak nanti buat hasil PTK-nya kalau belum tahu apa yang mau dilakukan? Ada bahan yang mau dicontoh gitu kali ya? Iya, Bu, ya, Bu. Oh ya. Oh.
Maksudnya Bu, kalau ada penyampaiannya bisa diikuti Bu petunjuknya. Saya bukan untuk menunjuki Bapak di Iya sini, Bu, Pak. Saya mau menguji penguasaan Bapak gitu. iya Bu. Nah, kalau saya mau menunjuki Bapak, nanti kita kuliah dong jadinya, bukan ujian komprehensif gitu. Nah, ya, saya bertanya soal itu, Pak, terkait dengan apa tadi? Kemudian elemen apa yang Bapak eh, kembangkan nih ya? Maaf, dimensi apa yang Bapak kembangkan dalam eh, proyek T5-nya? Kewirau Dimensi, kewirausahaan Bu. Pak. Ya Saya Bu. tanya dimensi, dimensi. Kalau kewirausahaan itu kan Oh, tema. dimensi mandiri, Hmm. bergotong royong, dua Dimensi dimensi Bu. mandiri bergotong royong. Dimensi, Pak, dimensi kan ada dimensi di sana di dalam ketentuan Proyek P5. Pas juga. Yang itu kan Bu, bergotong royong, kerjasama, mandiri, yang itu Bu. Itu profilnya, Pak. Oke, saya kira saya Ya Bu. cukupkan untuk Bapak. Hmm, silakan di stop recordnya. Bu, terima kasih Bu. Ya.